Tapi ini semua ini ya Pak terjadi ndak ujuk-ujuk loh Pak. Ini semua ini berkat sahabat Umi yang ada di komisi. Oh iya. Yang menginspirasi Umi. Benar yang menginspirasi Umi. Cakendel, sing penting wani. Selamat siang Umi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Jumala. Sahabat Cakendel, Iya. kali ini kita punya tamu yang cantik. Amin. Lah itu doa kok. Lama kita nggak ketemu ya Umi ya? Iya. Berapa ya? 20 tahun ya? Enggak, saya aja umurnya 25 kok. Enggak ketemunya 20 masih langsing kita, tahun. tuh. Iya. Masalah 8 langsing tahun ya? ya Pak ya. Sekitar Iya, iya. 8 tahunan gitu. Terakhir ketemu itu tuh Pak di apa? Terakhirnya itu waktu Seminar ngadain komisi bukan? Enggak ya? di hotel itu loh Pak. Di hotel yang Yang narasumbernya itu Nyon Sewu udah meninggal itu loh Pak. Loh siapa? Ah, Pak siapa Pak itu? PGS. Ya, itu. Oh, ya di sini. Ya, komisi bener. Komisi Iya, ya di Norman tuh ya. Ya nggak sampai 8 tahun kalau itu. Iya, Terakhir iya. itu. 20 tahun ya. 20 tahun dia. Iya, iya. Pak Kanda. Ya, siap. Tamu kita ini adalah UMKM Iya, iya. yang saya sangat suka itu. Beliau ini ibu rumah tangga, betul ya Mi? Iya, iya Pak. Rumah tangga Pak. Pernah kerja nggak sih? Kerja maksudnya di kantoran gitu? Kantoran Pernah Pak dulu sebelum menikah. Tapi setelah Umi menikah kerja. jadi ibu rumah tangga. Setelah menikah Umi jadi ibu rumah Ya, oke. tangga. Jadi memang ibu rumah tangga murni. Murni Iya. ya. Lo Murni atau Umitri namanya? Ya, Umi itu. Oh, iya, iya. Bukan Murni ya. Murni Tonggoku. Oh iya. Murni itu bikin sehat loh Pak. Iya, kok Oh, bisa? iya. Kan madu murni. Mereknya madu murni. Jadi murni itu bikin sehat. Iya, memang bener. Anu apa? Coba. Bayar biaya iklan berapa murni? Iya. Pak Kanda, Siap. inilah karyanya Umitri ya. Iya. Ibu rumah tangga dan membuat bolen yang keren menurut saya. Siap, siap. Ya, ini sudah di Semarang ya, Iya. Sobat Kendel ini sudah punya 15 outlet, sudah masuk di 15 outlet. Iya. Siap. Terus kemudian ada reseller juga ya Umi ya? Iya Pak, itu yang seller-sellernya. Ada reseller juga. Terus sudah beredar di luar pulau, Bali, Surabaya, Magelang, Malang Pak. Malang ya. Iya. Luar biasa. Iya. Insya Allah Pak. Ibu rumah tangga, anu ibu-ibu ya, jadi mak-mak ya. Mak-mak ya, mak-mak ya. Mak-mak milenial ini loh Pak. Iya, karena kan nggak cuman goreng di dapur toh, kita juga Iya. ikut belajar ya Pak. Iya, Ikut iya. belajar online. Iya, kayak gitu. seusia Umitri lah. Iya. Milenial itu seusia Umitri lagi. Saya Iya. lihat di sosial media beliau. Itu postingannya mesti belajar terus. Seminar ini, hadir di seminar ini, wah luar biasa. Tapi bagusnya beliau tidak belajar saja. Ya, itu Insya Allah. ada Iya. actionnya. Jadi Banyak sekali yang sukanya belajar tok. Tapi ini semua ini ya Pak terjadi ndak ujuk-ujuk loh Pak. Ini semua ini berkat sahabat Umi yang ada di komisi. Oh iya. Yang menginspirasi Umi. Benar yang menginspirasi Umi. Alhamdulillah. Umi itu jadi cah kendel ya tadi kan katanya cah kendel. Iya. Ya. Yang penting wani ya, toh? Yang penting wani karena pertama Umi itu dulu itu ini apa? Jadi UKM itu masih unyuk-unyuk gitu ya, belum ngerti. Terus Umi itu waktu itu dapat undangan gitu ikut komisi di Semarang gitu toh. Iya, Nah iya. di situ saya tuh lihat ada orang ganteng banget gitu. siapa Ternyata maksudnya? Pak Pak James Ganda. Kim. Pak James Kim ya. Oh James Gunn. Nah James Kim itu Pak James Kim itu. Iya, orang Singapura itu. Iya terus Umi gini, aku besok harus bisa foto sama orang itu. Saya gitu kan. Iya karena beliau kan motivatornya itu hebat Pokoknya sih sekali. gua anteng dijak foto. Iya gitu. Dan tahu nggak? Aku pernah dijak foto juga. berarti
Berarti masuk penilaian ya Pak ya. Nah terus habis itu terakhir terus ke Bali itu Pak. Nah, ke Bali itu Umi tuh waktu itu nekat Pak. Ya sing penting wani itu tadi. Iya, ke Bali itu waktu acara HUT komisi. Iya Pak. juga. Iya. HUT Di komisi situ. di Bali. Jadi beliau ini luar biasanya Pak. Naik bis. Naik bis Pak. Naik bis. Wow. Dua. Bersama Eko, sama Eko tahu bakso Eko, itu loh Pak Pak, Eko, sama iya. Bu Eko. Jadi dulu di HUT komisi itu Sobat Kendel ada booth-booth untuk jualan, kan? Nah itu Umi Tri ini ditawarin Pak Rudi. Itu selamat Rudi itu. di Solo? Rudi Rudi Yahya. Bali? Bali komisi. Untuk dikasih booth itu jualan. Beliau berangkat tuh. Iya Pak. Dan ada hasilnya sekarang kan Masya Allah. punya channel di Bali toh? Iya. benar. Dan di sana itu dulu itu habis Pak bolenku Pak. Keren. Sahabat komisi itu luar biasa. Jadi itu merangkul ini ya, Umi yang UKM baru itu serasa saudara sendiri gitu loh. Jadi Umi itu sama Eko waktu itu kok Dewi itu harus ini kok. Maksudnya Dewi itu harus move on terus kok. Itu coba lihat Pak, siapa namanya? James B. James Gue. Nah, James B itu James Gue apa Deddy Budiman? dah, saya sukanya yang itu Pak. Kalau sama Pak Dedi, sama Pak Dedi maaf ya Pak. Bukan nggak suka, cuman langsung pertama nancep itu saya harus sama beliau gitu, betul. Di Bali saya ketemu sama Pak Ganda gitu Pak. Ya Pak ya di sana ya. Terus Umi jualan sama Eko, terus sama Pak Rudi dikasih penginapan hotel yang lumayan. Habis itu habis 2,5 juta loh Pak. Itu. Wow. Coba tahun 2016 uang 2,5 juta untuk UKM itu betapa besarnya. Besar. Tapi Umi sama Eko itu karena tekad itu yang penting wanita. Sing penting wanita. Iya itu hasilnya itu luar biasa. Tertanam di mindset Umi itu orang komisi itu waktu itu gini loh. Apa aku iso ya kayak mereka gitu loh Pak, waktu itu kan tampil di atas panggung. Berarti orang komisi sangat menginspirasi. Iya betul. Iya. Ada personel komisi yang juga menginspirasi Umi sekali. Ya, Sobat Kendel, gitu. info aja komisi ini adalah komunitas sales Indonesia. Ya, beliau ini adalah ketuanya ya. Ketuanya itu saya, ketua Jawa Tengah. Ini penggantinya. Jadi sekarang beliau. Jadi Nek Tanto nih ketua Jawa Tengah siapa komunitas sales Indonesia? Jumalayan. Lah Pak Ganda itu pengganti. Saya pengikutnya. Mitri ini setia mengikuti komunitas sales Indonesia. Sobat Kendel yang ingin jualannya laris, dapatkan inspirasi dari teman-teman komunitas sales Indonesia. Ya, betul, di dalamnya di pusat ada Pak Deddy Budiman, ya. Foundernya Pak Deddy James Gue itu adalah Dewan Pembina ya. Ya, ada Bu Yani, Bu Yani, Bu Indra, Bu Titin yang kemarin juga duduk di sini juga ya. Itu soulmate saya Pak. Soulmate ya. Soulmate akrab itu luar dalam sama Titin. Iya. Karena suka tidur bareng juga. Tapi ya beda kamar. Beliau sama istri sama suaminya, Umi pas tidur di rumahnya sana gitu loh maksudnya. Ya kan tidur bareng. Tidur bareng. Beda kamar, beda rumah. Enggak, satu rumah Pak, di tempatnya Bu Titin. Kalau pas ada acara gitu, terus Umi kemalaman sama teman-teman gitu. Itu kalau di komisi adalah sekretaris jenderal, sekjen. Ketuanya Pak Indra Haji Wijaya. Pak Indra, sekjen. Dan ketua Jawa Tengah beliau. Amin. Bukan saya. Saya Pak dulu. Sekarang sudah nggak laku. Nggak laku tapi menginspirasi hati Terima saya kasih. Pak. Terus terang ya karena satu ini ada sharing dari Pak Jumala yang membekas di saya. Apa? Coba gini, cerita Pak. Apa? Stop dulu ya Pak ya, saya sharing dulu. Dulu tuh saya kan ditanya sama Pak Jumala, Umi apa yang jadi masalah dengan Umi usahanya? Nah, saya bilang waktu itu
Pak, saya itu bingung, saya itu senangnya tuh saya tuh ibadah, saya senangnya tuh ngaji, sholat gitu tuh, jadi saya masih rancu antara saya mau bekerja atau mau ibadah kan gitu ya Pak ya dulu. Terus Pak Jumala itu menyampaikan ya ibadah tetap ibadah, tapi kalau misalnya Umi punya usaha, Umi bisa bermanfaat untuk orang lain dengan apa yang dilakukan itu juga suatu ibadah, dan itu nilainya juga pastilah lebih besar ya dibandingkan sama ibadah untuk diri sendiri begitu. Nah sejak itu langsung Umi mulai ini mindset Umi tak bagi-bagi gitu. Saya tetap juga doa sama Allah, ya Allah kan memang saya mau punya usaha ini bisa untuk manfaat untuk orang lain gitu Pak. Jadi sharingnya Pak Jumala ini klik masuk ke ini, ke memori gitu. Jadi ya gitu ya. Iya. Gitu. Banyak gini Pak Ganda, banyak orang yang mencari rizki itu takut karena nanti mengganggu ibadah. Dan bisa melayani suami. Iya, banyak yang begitu. Anak gitu ya. Padahal kalau kita mindsetnya diluruskan, mencari rezeki ini bagian dari ibadah juga. Begitu. Loh Pak, kan perempuan tidak wajib, kan kita nggak ngomong wajib sunnah, kita ngomongnya adalah bahwa mencari rezeki ini bagian dari ibadah. Karena apalagi kalau bermanfaat bagi orang banyak. Benar. Ya toh bisa menjadi sumber berkah bagi orang lain. Itu kan luar biasa Pak Ganda. Dan inilah yang dilakukan oleh Umi. Betul Pak. Jadi dari kenapa kok Umi itu ini ya bangga gitu ya, merasa Umi itu sekarang ini Umi tuh merasa sukses gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Sukses tuh karena Umi sudah tahu siapa diri Umi gitu. Iya, siapa saya ini saya udah menemukan, dan saya temukan itu dari yang saya nih, jangan GRIR semua, dari komisi Pak. Iya, jadi dari komisi Pak Daniel. Keluarga komisi. Iya, dari Pak Daniel yang ini kalau di Umi tuh terngiangnya kita tuh harus kasih reward ke diri kita gitu. Jadi tuh kalau misalnya kita itu sudah sukses dalam arti mengerjakan sesuatu sesuai target bla 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 bla, kita kasih reward ke diri kita. Apa itu? Seandainya kita juga belum bisa mencapai target, juga kita kasih sanksi ke diri kita. Nah, itu yang memotivasi diri Umi tuh setiap langkah itu Umi harus berubah. Maksudnya harus meningkat kayak gitu. Itu dari Pak Daniel. Terus ada satu lagi nih soulmate Umi nih yang memang jarang, itu Pak Guru. Pak Guru, sing ganteng gitu ya Pak. Katanya. Pak Guru, maaf ya Pak Guru. Enggak, Pak Guru itu Umi memang merasakan Pak Guru itu ini support Pak dari awal, Pak Jumala, Pak Ganda, Pak Daniel, Pak Aryawan juga itu support. Nah Pak Guru ini yang menyampaikan ini label Umitri ini beliau. Gitu ya. Jadi kan dulu tuh Umitri tulisannya itu bukan Umitri seperti ini. Umitri gitu pakai Y Pak dulu. Dulu seperti itu. Baru Pak Guru itu. Apa kata Pak Guru? Pak Guru terus habis itu mengadakan workshop ya Pak ya. Workshop. Beliau itu mengadakan ini tulisan. Coba di-sharekan ke itu yang seminar itu, kamu tulis sesuatu branding yang mudah dibaca. Tulisan Umitri itu seperti apa, gitu loh Pak. Jadi beliau juga nyampaikan ke Umi gitu. Ini terus saya bilang, Pak maaf ya Pak, apa yang menjadi ide Pak Guru Umi pakai ya untuk tulisannya Umitri. Oh boleh nggak apa-apa Umi gitu. Akhirnya ya Umitri tulisannya seperti ini. Padahal tadinya I terus Tri-E-Y gitu ya. Gitu. Kan susah tuh Pak. Diingat juga susah, ditulis susah. Umitri. Terus digandeng huruf besarnya seperti ini. Dan Pak Guru waktu itu juga di seminar tuh dari sekian banyak seminar peserta itu hanya berapa orang yang betul gitu loh. Jadi ini tulisan nggak semata-mata
asal gitu enggak Pak, ini ada. Iya. Gitu. Terima kasih Pak Guru untuk supportnya. Sehat selalu buat keluarga Pak Guru termasuk yang ganteng mesti jak foto. Iya. Yang ganteng jak foto. Iya. Pak Guru Ganda juga ya Pak. Iya. Pak Aryawan juga. Iya. Semuanya sahabat komisi luar Umi, biasa. Iya Pak. ini produknya apa saja? Oh iya, ini Pak, ini nih Umi Tri Bolen Mokaf ya Pak ya. Jadi ini Mokaf. Umi Tri Bolen Mokaf. Ya. Umi Tri Bolen Mokaf. Ini yang versi kecil ya? Iya, ini ada ceritanya juga. Kenapa iya. kok Umi ambil yang hemat kecil ya Pak? Iya. Nah ini mokaf itu tepung dari singkong Pak, tepung singkong yang sudah difermentasi, diolah sedemikian rupa jadi free gluten. Yang mana gluten itu zat yang di dalam tubuh itu karbohidrat yang susah diuraikan. Nah, tepung mokaf itu tidak mengandung gluten gitu ceritanya. Jadi bagus dikonsumsi untuk satu anak misalnya autis begitu. Misalnya beliau yang punya autis kepingin maem kue tapi yang free gluten ya Pak ya, bisa pakai yang tepung mokaf. Yang mau diet juga seperti itu. Hanya saja punya Umi ini tidak full mokaf enggak. Jadi ini ada campurannya tepung juga. Tapi untuk standarisasinya pemakaian mokaf sudah masuk itu ya. Soalnya kalau untuk bolen sendiri itu kalau pakai tepung mokaf semua tidak jadi Pak. Makanya Umi bikin ini yang khusus ini pakai mokaf bukan ini kokis. Nah kokis tapi dari tepung mokaf juga gitu. Jadi berarti ini bisa dicoba ya Umi? Oh bisa Pak, ini nanti ini saya tinggal Pak, khusus untuk sahabat ini ya itu. Ini coklat sama keju ya, coklat sama keju. Luar biasa. Ini Pak, baunya lebih ini Pak, kalau apa tepung mokaf itu lebih makres Pak. Ayo Pak Ganda. Kita coba ya. Ini monggo. Yang mana dulu Pak? Yang bolen. Ini yang diet krenyes. Aku nyoba. Diet krenyes mokaf. Nah kan ini semuanya bahannya diet Pak. Jadi mokaf full. Ini tepungnya tuh mokaf full. Iya. Keju ya. Ini coklat ya. Manis loh padahal. Iya. Tapi diet. Iya. Karena manisnya pakai gula diet. Iya, pakai gula diet ini Pak. Luar biasa nih Pak Jumala. Iya. Terus ini ada. Kita menikmati banget tuh Pak. Memang ya Pak, enak ya Pak. Pak Aryawan nanti ya Pak. Sekarang juga nggak apa-apa. Monggo Pak. Ayo, Mas. Ayo Mas, monggo. Iya. Ini ada almondnya sama ada ada almond sama ada ini Pak apa? Ini kalau untuk lebaran keren banget nih. Iya Pak. Berapa segini? Ini saat gini 1/4 55.000. 55 ini 1/4 ya? Iya, 55.000. Iya. Coba itu. Kalau 55.000 ya? Iya. Gimana Pak Jumala rasanya? Nah ya. Enggak terasa kalau mokaf ya? Ini ada almondnya, ada kurmanya Pak. Yang ada mau pesen untuk lebaran nih? Iya, insyaallah Pak. Kalau ini berapa Umi? Kalau yang ini 30.000. Wah, 30. Ini ya, ini 30. Ini loh ini gede ya. 30.000 ya. Enak nih. Iya, Pak. Insyaallah, Pak. Nah. Ini benar-benar makros, maknyes ya. Maknyus. Gimana Pak Aryawan? Jos. Masya Allah. Jos. Sahabat komisi memang luar biasa. Siang ini bikin saya bahagia. Baru ini saya makan wah enaknya kayak gitu. Masya Allah. Orang mergo gratis loh ya? Iya enggak gratis enggak. Ini benar-benar rekomend. Monggo Pak. Sobat Kendal ya. Iya. Bolen mokaf Umi Tri. Aku suka yang tidak ada coklatnya. Yang keju Pak. Keju. Kalau ini coklat ya? Tapi nanti capek loh Pak kalau itu. Kalau mak yang ini. Kenapa? Ayo Pak Ganda, kenapa? Keju? Kan keju. Keju. Aku tuh mesti telat mikir. Tell me. Saya suka yang keju-keju. Gitu ya. Karena hasil yang indah itu keju ya Pak ya. Iya. Keju dulu baru betul. indah. Betul. Saya boleh juga gini Pak, keju. Capek gini. Akhirnya jadinya kayak gini.
Luar biasa. Kayak rada ono piane ya, pia. Piar gitu ya Pak? Pia Jogja. Enggak Pak. Enggak ya? Enggak. Ini Pak, kenapa bahan yang Umi pakai ini takarannya itu tidak seperti bolen-bolen yang di coklatnya itu. Dan coklatnya tidak terlalu manis Pak Ganda. Amin. Karena makan di samping Umi itu Iya. Ini nggak ada air putih nih ya. Biar netral. Ada. Enggak, ini buat Pak Jumala ngunjuk dulu. Biar Pak Ganda, Umi ini puasa. Enggak Pak, enggak apa-apa. Biar semakin banyak pahalanya. Amin. Amin. Tetap bertahan. Oh, Insya Allah. Kan saya muridnya Pak Bambang. Bambang Nugroho. Iya, sama muridnya Mbak Titin, selmet. Jadi kalau makanan Insya Allah, Insya Allah Pak. Oh, ada pisangnya? Iya toh Pak, kan namanya pisang bolen. Oh, bolen kono pisangnya ya? Kalau Pisang kalau bolen. Pak, kalau bolen nggak ada pisangnya tuh namanya itu Bolen Pak. namanya gelek ya Pak. Itu. Jumala, saya izin ngabisin ini boleh nggak? Alhamdulillah. Ya, maksudnya, udah. Nanti Luar biasa ini, nanti dia Sobat Pak, Kendul. nanti dia. Ini Luar kalau biasa. untuk lebaran. Wah, Jos. top Marco Jos. Iya. Saya pesen ya. bener. Dari Iya. recommended. Aku pesen. Iya. Boleh nanti. Pak Aryawan, Pak Arif, gimana, Pak? Ini enak. Ini yang baru, apa inovasi Umi yang baru. Tapi menurutku Ini ini inovasi baru ya? Ya. Tapi menurutku ini untuk lebaran oke juga Pak Kanda. Ini kalau ini itu namanya apa? Diet Diet cookies ya? renyes mokaf, diet cookies. Sebenarnya Umi itu mau bisa juga ini bikin yang kastengel tuh Pak. Kastengel tuh kan orang kalau lebaran biasanya kan kastengel, nastar, putri salju begitu ye. Nah, itu kastengel mokaf itu punya Umi juga sudah enak sekali Pak. Karena kemarin kan waktu Umi pelatihan di Mijen itu Pak, pelatihan itu melatih apa? Enggak, pelatihan maksudnya Umi ikut peserta. Gurunya ya chef gitu. Nah, kan waktu itu coba keluarkan inovasimu apa gitu kan. Nah, Umi ngeluarkan ini. Ini bentuk baru ya? Iya, baru. Umi memperkenalkan ini. Iya. Terus apa kata chef apa? Yo, enak sekali gitu. Wah. Kan Umi bilang, chef, Kalau chefnya enak sekali, saya enak berkali-kali. amin. Ya. Karena kan beliaunya tuh nggak ngira. Saya berkali-kali enak. Amin. Jadi memang benar Pak Juma, waktu digigit itu, mak cendul. Ini berkali-kali ya, enak. berkali-kali enak. Ya, ada sensasinya ya. Dan ini sudah sertifikasi halal. Pak Iya, Juma. Halal. ini sudah masuk halal juga. Halal. Maksudnya kan Jadi, waktu halal itu. Coba kita cek Nah, ini masih tuh. logo lama apa logo baru? Baru dong. Baru Pak Juma. Ini Pak, ini. Nah ini loh Pak Mersan ini loh Pak. Oh, yang kayak iya. apa nih? Seperti ini. Iya. Kayak gunungan. Wayang ya. Gunungan wayang itu. Halal. Jadi tidak perlu khawatir ya Pak Juma. Keren Umi. Umi. Ya Pak. Keren. Ini ceritanya gimana kok dulu bisa memilih profesi ini dan jadi akhirnya? Oh. Dan pilihannya bolen. Dia kok bolen, padahal enggak? bolen ini termasuk produk premium loh. Benar. Larang untuk ukuran UMKM biasa ya. Benar. Ini gimana ceritanya dan? Oh iya, dulu ini ceritanya kan Umi kan waktu itu ikut suami di Makassar. Nah, ikut suami di Makassar itu kan. Sekarang nggak ikut suami? Enggak Pak, saya udah masih ada suami tapi Pak, masih ada suami. Dan masih halal suami. Karena masih resmi jadi suami. Canda Apa Pak. maksudnya? Ada ceritanya lucu Pak, Ya, ceritanya. lanjut. Lanjut ini dulu ya. Terus Umi kan di Masih ikut Makassar. suami di Makassar. Ya, waktu itu Umi kan
di tempat kerjaan suami itu kira-kira Umi mau coba jadi istri yang solehah itu seperti apa. Karena Umi kan dari dulu tuh nggak pernah itu suruh diem itu nggak bisa. Jadi dari dulu pernikahan tuh mesti pisah-pisah terus gitu. Nah terus kan karena anak di pondok semuanya, jadi Umi kan di sendiri. Umi coba ikutin jadi istri solehah gitu. Sampai sana Umi kesepian karena suami kan kerja di hatcher itu di pembenihan udang kan, jadi jadwalnya udah tertata sekali Pak. Jadi ketemunya kalau siang tok sama malam gitu. Nah Umi ini adiknya Umi di Semarang tuh ada bolen gitu. Terus Umi udah buat. Adik Umi bikin dulu dia, bikin dulu di Semarang ya. Terus habis gitu Umi waktu itu terus Umi bilang, nih resepmu kayak apa, kayak kok ketokan gawe roti to bolen gitu toh, begitu. Oh iya dikasih. Pertama Umi bikin ya bolen yang biasa. Setelah itu Umi kan ikut komunitas tuh Pak. Belum maksud tahu tapi belum masuk komunitas itu, masih Umi suka buka Google gitu, mokaf masih rame lah, mokaf ih namanya kok keren sekali, mokaf gitu loh Pak. Satu mokaf itu apa? Oh ternyata tepung singkong yang sudah difermentasi, diolah sedemikian rupa jadi untuk kesehatan itu free gluten. Oke ini baik nih, ide saya langsung tek gitu ya Pak. Dari resep yang adiknya Umi itu Umi trial terus gitu, akhirnya sampai trial itu lebih dari 1 tahun lebih lah. Jadi pertamanya pakai berapa persennya kayak batu kayak gitu tuh Pak. Tapi terus belum dijual kan? Waktu itu trial itu teman-teman dulu Pak, teman maem gitu. Belum dijual loh, belum ini ada juga sudah dijual sudah. Teman-teman gitu. Jadi produksi sedikit. Ya sedikit gitu kan. dan Umi masih nyang gitu loh Pak, belum tahu mau usaha beneran karena Pak Ganda yang itu kalau mau bis itu ya itu kekayangan dulu Pak, kekayangan ya Pak ya, kekayangan kan enak Pak, kekayangan itu anyang-anyangan gitu Pak. Lah ya kayangan kayak gitu. Kayak itu tipis. Itu kekayangan. Nah terus akhirnya itu Pak, Umi terus bilang sama ini suami, Bi aku mau balik aja karena Umi capek di sini, rasanya saya manfaat saya tuh nggak maksimal karena saya di sana kalau mau pergi Nyon Sewu nih diantar sopir, makan sudah dikasih, terus nyuci udah dicuciin semua, udah fasilitas kantor gitu Pak. Saya nggak sehati seperti itu. Terus Abi bilang ya wis sana nggak apa-apa gitu. Dah begitu pulang ke Semarang tuh tahun 2016 tuh Pak, Umi langsung ini jiwa salesnya Umi dulu kan kerja di Nestle kan. Jadi setelah nikah Umi kan terus nggak kerja Pak, materi dipenuhin suami gitu loh. Nah berontak itu terus akhirnya keluar lagi nih move on lagi nih jualannya gitu. Terus udah Umi ikut komunitas dengan di Semarang? Sudah langsung Umi ikut komunitas karena 2 adik Umi itu udah ikut komunitas dulu. Kuliner ya tadi. Klaster pangan waktu itu klaster pangan Pak. Itu yang di situ itu semua itu usahanya itu teman-teman punya produk semua di klaster pangan itu. Nah dari klaster pangan itu Umi mulai ini memfokuskan mokaf itu. Aku harus branding punya satu produk yang lain daripada yang lain gitu. Kalau di Bandung ada bolen Kartika Sari, di Semarang ada Umi Tri bolen mokaf gitu. Tapi wah benar-benar nggak kalah dengan produk Bandung. Nggak kalah. Amin. Benar nggak kalah. Malah enak ini kalau saya bilang. Amin. Bukan karena gratis ya Umi ya. Itu efek samping ya Pak. Iya, cocok. Kalau nggak bilang enak, sing penting ya. Masuk perut untuk mana ya? Iya. Gitu. Jadi kalau pesen ke Umi gimana caranya? Pesen saya bisa lewat WA 0813 9187 6430 di 0813 9167 8430 87 6430. Di sini ada Pak. Ya nanti kita juga tulis di deskripsi ya kalau mau pesen Umi. Umi Tri ini bolen. Ini adalah mokap apa tadi? Diet krenyes mokap. Diet krenyes, sungguh krenyes untuk lebaran bisa ini. Amin. Sangat bagus untuk lebaran.
Masya Bikin Allah. pusing ya Pak ya. Oh, luar biasa. Pengen Ini bolen, sahabat ya, sobat kentil ya. Bolen ini juga lebih kreatif kalau dipakai untuk sajian lebaran, Pak Ganda. Boleh. Karena biasanya sajian lebaran tuh bentuknya kan kue-kue seperti ini, Pak. Nah, Iya. ini bisa disediakan ini, kemudian ada dodol, ada jenang gitu kan. Boleh. Iya, Asik benar-benar. gitu. Jadi kalau ada tamu dibukain. Iya, gitu. boleh. Ya, yang ini tadi belum sempat ini. Yang ini ada Pak. moringnya ya, Pak? Ini bolen kolaborasi. Boleh kolaborasi. Jadi Maksudnya konconnya akeh gitu. ya enggak, UKM itu kalau mau sukses itu tidak bisa sendirian. Oh, bener kan konconnya akeh? Harus berteman dengan yang lain. Iya, Yes. Salah satunya teman punya produk apa, kita bisa belajar sama beliau Yes. yang itu. Benar, Itu benar. baru nanti UKM itu bisa maju. Salah satunya Umi sudah melakukan dengan Moringa Bolen. Moringa. Nah, Moringa Bolen itu tepung dari tepung daun kelor. Oh, daun kelor. Daun kelor itu yang dikasih nama sejuta manfaat sehat. Oh iya. Daun kelor itu ada teh kelor. Benar. Itu kan untuk segala macam penyakit, Pak. itu bisa dibuat tepung. Nah, ini dibikin tepung. Nah, yang bikin tepung itu kolaborasinya sama Mbak Didayung yang dia punya itu memang punya brandnya itu Didayung. kelor, nggih Didayung. Itu berarti Didayung Tembalang dia Iya, yang iya, iya. English. Iya. English. Bisa kita panggil. Bisa Pak, bisa, nanti bisa. kapan-kapan. Umi di ya. Iya, Didayung bisa ya? Didayung. Dia juga kasih inspirasi banyak mahasiswa, benar, dosen beliaunya. Moga-moga kita bisa panggil ya sobat kentil ya. Mbak Didayung ya. Nah, Oke. ini Moringa Bolen ini Umi kerjasama sama beliau. Nah, Umi nggak bisa jual sembarangan ini karena bolen Moringa Bolen ini beliau udah punya pasar, market pasarnya dia yang punya. Itu pasar apa maksudnya? Jadi dokter-dokter, Uish. rumah sakit, Moringganya. terus moringganya, Tapi Pak. kan setelah jadi bolen kan Nah, karena udah kan hanya Umi. enggak, kan kemarin itu ada kerjasama, Pak. Ada kerjasama. Jadi ada Umi, MAD MOU, Umi boleh kerja. Tolong Umi bikin bolen yang pakai moringa. Nanti beliau yang masarkan gitu. Jadi dia itu setiap saat tuh pesan ke Umi berapa dus. Umi nggak pernah cari. Masarkan Didayung. Didayung, ya. Jadi beliaunya udah punya market sendiri. Terus ini bolen Umi tuh difotokan, di-sharekan segala macam ada. Nggak bisa. Bisa juga, bisa ke Umi juga bisa. Beli ke Umi juga bisa. Kan nanti juga apa namanya Umi kan ada sama beliaunya gitu. Nah ini toh Pak warnanya hijau. Jadi yang hijau-hijau tuh memang apik Pak. Iya. Nah itu hijau gitu. Makanya ini hijau ya kan? Oke, Nah, iya. kalau saya ngelihat ini mata saya hijau, Pak. Pak nanti dibedakan Pak rasanya kalau ini Moringa Bolen Umitri ini jangan banyak Sedikit saja. sedikit jadi Berarti sedikit anu, Pak Anda, dinikmati. ini kita berdua. Ya, boleh. Ya Anu gitu. apa? Kalau ini kan Pak apa namanya Moringa itu daun kelor itu Permisi, Pak. Pak Ganda punya pesugihan enggak Pak? Apa itu? Punya kekuatan enggak? Ini Punya nanti lah, ini kalau yang setan-setan bisa kalah sama daun kelor. Oh iya. Ini Pak. Siapa? Dulu Wah, itu nyamar kecil itu. Yang saya kecil itu kalau musir setan katanya pakai daun kelor biar gini, Pak. Canda makanya Tapi ternyata daun kelor memang punya betul. banyak manfaat. Iya, betul. Itu bisa untuk kencing manis gitu. Ini beda rasanya emang. Beda. Tapi tetap enak. Umitri. Umitri gitu loh. Insya Allah. Super. Benar. Tapi kerasa ya, daunnya terasa ya. Iya. Moringa Beda ya, Pak. Ada Daunnya itu ada. Iya, daunnya ada. adanya. ada kayak bau daun gitu ya. Nah, ini Pak, ini cuma sugesti aja.
canda aja gitu. Kalau memang Yin Sewu nih, kita nih yang maem ini ada punya misalnya nih kayak pegangan, maksudnya apa ya namanya Pak, kayak susuk kah apa gitu ya. Kalau maem ini nih pusing Pak. Alah enggak. Lah itu berarti podo karo mau pusing. Pusing karena cuman separuh. Kejebak mana Bu? Kejebak lagi dong itu. Pusing Pak, karena cuman separuh. Jadi Pak Jumala harus dari satu. Pak Jumala harus dari satu. Alamak. Kenapa dia kenapa? Iya. Gimana Pak, enak Pak? Enak. Ini kalau apa pelanggannya ini pelanggannya paten Pak. Jadi dia tertentu gitu Pak. Mbak Dida itu yang suka order gitu ya. Dokter terus ini kemarin waktu manfaat kesehatannya itu ya. Ya. Apa manfaatnya apa? Ya untuk ini Pak, untuk aja ngomong untuk usir setan maneh lo ya. Enggak. Untuk misalnya nih asam urat, untuk diabetes itu bisa. Nanti Pak Ganda googling manfaat daun kelor. Jadi daun kelor. Iya. Kenapa kok dikasih 1 juta manfaat sehat daun kelor ya karena memang 1 juta penuh itu manfaatnya. Umi. Itu dalam menekuni bisnis ini. Iya Pak. Dengan kesuksesan yang sekarang sudah diraih. Iya. Apa kesulitan yang pernah dialami yang sampai terasa sampai sekarang? Oh. Kesulitan apa? Dalam menjalani ini loh. Perjalanannya panjang ini kan. Ya sebelumnya tuh Umi minta maaf dulu Pak. Iya, karena Umi kan sudah bilang, Umi tuh orangnya itu ini nggak terlalu mikir sesuatu kesusahan tuh udah lewat gitu. Jadi usaha bolen ini Umi nikmati Pak. Jadi Umi pertamanya ini nggak pernah, maksudnya tuh terus nelongso banget, susah banget sama bolen nggak. Jadi bukan begitu Pak. Ya kalau mau dibilang susah itu Umi justru termotivasi dengan bolen ini gitu ya. Jadi Umi kan punya anak 2. Setelah Umi pindah ke Semarang tadi tuh Pak, kan pisah nih sama suami. Nah di situ mulai anak Umi kan di pondok ya. Anak Umi di pondok itu perjuangan Umi itu berat sekali Pak. Waktu itu perjuangan sekali. Terus Umi gini, aku nggak boleh jaga ke laki-laki aja, suami aja. Aku nggak mau, saya gitu. Karena dalam satu rumah tangga tuh pasti ada namanya romantika kehidupan ya Pak ya. Nah di situ Umi kenapa kok Umi harus selalu move on terus ke bolen itu karena Umi harus melewati dalam satu rumah tangga itu yang sangat berat dan berat sekali. Nah di situ Umi kembali lagi ke sahabat komisi lagi. Umi dapat support dari Pak Guru yang dari beliaunya ini sharing sesuatu yang begini. Umi itu harus melewati jalan yang berduri. Umi itu harus melewati itu. Kalau misalnya Umi melewati harus itu, Umi harus berusaha bagaimana mencari sesuatu supaya bisa lewat di situ, gitu. Nah, kalau misalnya Umi udah mau buang itu jalan, nggak mau lewat situ, apa sudah siap? Ada jalan yang belum tentu juga tidak berduri, mungkin malah lebih parah dari yang berduri, gitu. Nah, merinding nih Pak saya Pak. Waduh. Iya Pak. Luar biasa. Iya Pak. Terus akhirnya dilewati juga. Alhamdulillah. Jalan berduri itu. Lewati. Karena satu yang di prinsip Umi itu, Umi udah berusaha satu punya teman-teman yang luar biasa. Teman-teman Umi itu luar biasa. Yang menurut Umi ya. Jadi orang lain mungkin nggak tahu, tapi menurut Umi itu luar biasa. Di situ Umi mendapatkan satu momen, oh ini harus gini, harus tak jalankan. Duri itu belum tentu semuanya bisa ngelewati, karena teman Umi itu bilang, Umi kalau bisa ngelewatin satu duri itu, Umi termasuk wanita spesial di dunia. Bisa bilang seperti itu Pak. Itu siapa?
Ada itu. Oh. Ada itu yang ngasih jalan seperti itu loh. Mau pilih berduri apa lewat? Makanya Dan akhirnya Umi pilih yang berduri. Berduri, iya. Terus sempat nggak duri itu melukai? Melukai sekali Pak, melukai sekali. Tapi kan Umi kembalikan lagi, tidak ada duri itu akan melukai Umi terasa sakit kalau Allah nggak kehendaki. Jadi semuanya itu Allah kehendaki. Dan satu kuncinya itu hanya sabar. Sabar menerima. Itu terus luka itu bisa sembuh nggak? Sembuh. Wow. Sembuh. Sabar menerima. Terus habis gitu kita kan karena punya teman banyak tadi move on. Aku harus di depan itu ada 2 perusahaan saya. Saya udah punya 2 perusahaan. Anak-anak saya itu perusahaan saya. Oh iya. Jadi faktornya yang di depan tadi anak-anaknya. Iya. Jadi anak-anaknya Umi itu bukan tanpa duri, Bro. Berduri dan melukai. Iya. Tapi menyembuhkannya dengan 2 hal, sabar dan apa mau? Move on. Menerima. Sabar dan menerima, terus move on. Iya. Luar biasa. Wani prih ya. Iya. Oh, wani apa tadi? Cah kendel gitu. Sing penting wani. Termasuk wani prih. Iya. Karena Umi gini Pak. Kalau ini semua ya untuk semuanya mungkin Umi menyampaikan ini. Jadi kita tuh wanita itu harus bakoh, dalam artian itu harus bakoh itu kuat Pak. Kuat dalam segala kondisi. Maksudnya misalnya ekonomi masih seperti ini, perempuan harus tetap juga harus berdiri karena ada 2 perusahaan yang harus kita itu olah. Nah, anak-anak maksudnya. Anak-anak itu. Ya, itu karena anak-anak lah yang membuat seorang ibu itu kuat untuk melangkah ke depan. Dan anak-anak pula yang melihat ibunya tegar itu dia akan sukses kayak gitu. Nah, kebetulan anak-anaknya Umi itu insya Allah yang satu udah menikah luar biasa, yang satu masih kuliah di Solo. Nah, mereka itu bangga Uminya dodolan bolen. Tapi Umi bilang, Umi itu enggak jualan, Umi pengusaha Pak. Di mindset saya tuh, saya tuh pengusaha. Betul. Iya. Saya bilang sama adik saya. Tapi terasa enggak manfaat Umi berusaha ini terhadap perusahaan Umi yang kedua itu? Iya jelas Pak. Punya kontribusi. Iya. Awal-awal duri itu menyakiti ya, duri kehidupan itu menyakiti anak-anak lah yang mereka ke uminya kontribusi ke uminya. Tapi karena nyun sewu, karena memang ujian semakin tinggi itu hanya ada sabar, terima, move on. Jadi segala sesuatunya sama Allah itu setelah sekian tahun dibalikkan seperti semula. Jadi ya endingnya itu baik lagi gitu, happy lagi, endingnya happy ending ya. Luar biasa. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya ungkap Anda, cuman waktu juga. Umi, untuk mengakhiri perjumpaan kita di kali ini, boleh dong Umi kasih tips sukses, terutama yang sudah kena duri, luka, supaya bisa balik lagi, move on dan tetap produktif. Silakan Umi. Iya, terima kasih Pak Jumala, Pak Ganda, Pak Aryawan, sahabat komisi semua. Memang untuk sukses itu takaran orang tidak sama. Ada yang sukses dengan hartanya, perusahaannya banyak gitu, tapi anaknya berantakan juga banyak. Tapi untuk pribadi Umi sendiri itu sukses itu Umi sudah menemukan siapa diri Umi sendiri. Kalau orang yang sudah tahu siapa saya, siapa diri saya, dia akan tahu Tuhannya. Dia akan tahu Tuhannya, karena kalau setiap mau melangkah dia tahu, oh saya siapa, salah, berarti ada Tuhannya, ada Allah. Nah gitu. Terus yang kedua itu harus selalu move on. Jadi setiap mau lemah harus tetap ingat lagi, oh aku ada perusahaan yang misalnya tidak punya anak, ada orang lain yang harus aku bantu gitu. Jadi harus setiap saat berusaha untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Terus inovasi Pak. Jadi kalau mau punya usaha itu satu fokus ya. Jadi fokus.
jangan kemana-mana, fokus dulu satu. Kalau satu sudah bisa menghidupi diri kita sendiri. Misalnya uang, Umi mau beli apa-apa sekarang udah pakai uang Umi sendiri. Anak-anak kalau misalnya butuh juga masih bisa Umi beri kayak gitu. Meskipun alhamdulillah sekarang ini ya semuanya itu sudah kembali seperti Allah kehendaki di awal gitu ya. Ya sudah seperti itu. Terus belajar, harus selalu belajar. Jangan apa namanya, udah keluar gini, jangan belajar lagi, bisa menerima masukan orang lain. Itu yang Umi sampaikan. Itu mungkin seorang ibu itu akan merasa berarti jika anaknya itu juga mengakui ibunya punya sesuatu yang diandalkan gitu, entah itu hanya sebagai motivator anak-anaknya gitu. Nah itu anaknya Umi itu Masya Allah, beliau anak-anak Umi ini mereka juga tahu Umi siang ini mau sama sahabat Umi di komisi, Mas, Ade, Abi kan gitu ya. Terus lah mana Mi nanti gitu ya, sukses Mi, mantap Mi, ya gitu. Kalau aduh keren mengharukan ya. Sampai iya Pak, tapi Umi sekarang nggak cengeng karena Pak Jumala dulu Umi tepuk. Sudah ada tepukan ya waktu itu ya? Sudah di sini ya, tepuk gini. Ya. Waktu dengan hasil ya? Iya, sama hasil gini. Terus sudah Umi level berapa? 7, 6. Tapi manfaat nggak waktu itu ditepuk-tepuk? Iya, karena ditepuk itu titik terakhir ya Pak, titik balik itu hanya Allah Pak. Karena Umi bisa mengeluarkan nangis itu. Nah itu. CTC maksudnya. Iya. Bisa mengembalikan keyakinannya. Benar. Hanya Allah katanya begitu. Iya. Tapi sekali lagi waktu kita habis. Nah, gitu ya. Umi akan kita undang lagi kalau perlu ya. Masya Allah. Ya, siapa tahu ya, ada sesi lagi. Terima kasih. Oh ini Pak belum. Inspirasi kenapa ada yang kecil? Oh iya. Kenapa ini yang kecil nih? Nah ini. Langsung aja tunjukkan ke. Ini teman-teman semuanya anak yang kecil karena Umi terinspirasi sama di pesawat. Di pesawat Umi, nah pesawat tidak saya tak sebut ya Pak. Nah itu Umi dapat kue itu kecil gini, isinya tuh 4 gitu toh. Nah Umi cantik sekali. Ini juga 4 isinya? Isinya 4. Nah Umi bilang kalau bawa balon sak gini kan besaran. Kalau yang masih ini masuk tas ini mau pacaran. Pak Jumala tindak sama ibu, Pak Ganda. Nah masukkan. Kalau sama ibu saya ini aja yang gede. Kenyangan. Kalau sendirian ini loh Pak. Nah ini. Ini berapa kalau yang kecil ini? Cantik. Ini 17.000. 17.000. Iya. Cantik sekali 17.000. Satu. Cakep. Iya. Ini kalau cowok cewek mau pergi, kalau kebesaran ambil aja yang. Iya benar. Yes, Sobat Kendel, akhirnya waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih Umi untuk inspirasinya hari ini. Ya, untuk Sobat Kendel, jangan lupa di subscribe, di bunyikan loncengnya, di share, di like, komen ya. Iwahyu Daging Kendel. See you Cak Kendel. Amin. Sing penting wani.